Lu Su pun kemudian berkata, apakah kau ingin membeli batu berkah ini? Aku hanya mendapatkannya, tapi nggak akan pernah menggunakannya. Mendengar itu, Ji Yang pun terkejut dan berkata, itu diawasi oleh jaring dan jerat. Kau nggak akan pernah bisa mendapatkannya lagi jika seandainya ketahuan menjualnya secara pribadi. Ji Yang juga jelasin, satu batu berkah itu bisa menghemat waktu selama 1 minggu untuk kultivasi. Jiang pun penasaran kenapa Lu Su mau menjual batu itu. Lu Su pun kemudian jelasin, aku tahu batu ini sangat berharga, tetapi aku dan adikku adalah yatim piatu. Hidup kami bergantung pada pendapatan kedai kecil kami. Namun, Xiao Yu harus bersekolah tahun ini dan aku tidak memiliki biaya. Bahkan, orang-orang bilang kalau aku harus fokus pada kultivasiku. Tetapi, aku nggak punya pilihan. Kami harus bertahan hidup demi efisiensi kultivasi kami. Dan jika aku berhasil mendapat 2 batu setiap bulannya, aku mungkin bakalan hidup bersama adikku dengan nyaman. Mendengar itu, Jiang pun terpaksa membantu Lu Su saat itu. Jiang pun kemudian berkata, jika di pasar gelap, batu berkah dibeli seharga 100.000 yuan. Itu untuk 1 biji. Jiang pun saat itu berniat untuk membantunya dan menggunakan koneksinya agar bisa dapat 120.000 yuan. Mendengar itu, Lu Su pun terlalu senang dan berkata di dalam hati, tidak heran jika distribusi batu berkah dikawal oleh militer, karena jika itu dirampok, kerugiannya bisa sampai miliaran yuan. Setelah memikirkan hal itu, Lu Su yang senang itu langsung mematuhi kontrak mereka. Singkat cerita, setelah penjualan, Lu Su pun sangat terkejut melihat dirinya sekarang jadi kaya raya. Lu Su pun penasaran ingin digunakan untuk apa uang itu. Namun gak lama, Lu Su mengingat kata-kata adiknya dahulu yang ternyata ingin tinggal selamanya di rumah yang mereka sewa. Gak lama, Lu Su pun langsung mengambil ponselnya dan menghubungi tuan tanah di sana. Dan tanpa lama-lama, Lu Su pun langsung membeli tempat yang mereka sewa sebelumnya. Keesokan harinya, Lu Su saat ini masih berlatih mengayunkan pedang sebanyak 1000 kali. Master Li yang melihat itu pun berkata di dalam hati, Lu Su telah berlatih mengayunkan pedang sebanyak 1000 kali setiap hari. Dia akan segera mencapai sesuatu. Gak lama, Master Li pun langsung mematikan radionya yang saat itu aktif. Lu Su pun saat itu memiliki satu pertanyaan dan kemudian bertanya kepada Master Li, kenapa latihannya itu dimulai setiap jam 3 pagi? Master Li pun berkata, itu hanya agar Lu Su menghayati latihannya. Lu Su pun kemudian kembali bertanya lagi, kapan dirinya bisa mempelajari teknik dari Master Li? Mendengar itu, Master Li pun berkata, apa yang kau pikirkan? Kau hanya level up? Atau kau berbohong padaku? Lu Su yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, dia selalu mengelabui diriku agar tahu tentang level asliku. Lu Su pun kemudian kembali mengayunkan pedangnya sambil berkata, ya, aku mengerti. Aku akan berusaha lebih keras. Singkat cerita, Lu Su pun kemudian membangunkan adiknya yang lagi tidur. Namun ternyata adiknya enggak tidur semalaman. Itu karena dirinya terus belajar dan mengerjakan PR dari Master Li. Melihat itu, Lu Su pun tertawa dan berkata, kau boleh marah, tapi kau juga harus mengerjakannya. Lu Su pun kemudian meminta adiknya untuk segera mandi dan mengajaknya ke tempat yang keren. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di Super Plaza. Xiao Yu pun saat itu dibelikan pakaian-pakaian yang sangat indah yang membuat Xiao Yu pun senang banget. Bahkan dirinya juga mendapat HP baru. Melihat semua kebahagiaan yang dirasakannya hari ini, Xiao Yu pun berkata, apakah kau telah melakukan sesuatu yang bisa membuatku marah? Kau tidak pernah memperlakukanku sebaik ini. Ini seperti penjamuan terakhir sebelum kau akan pergi meninggalkanku.
Xiaoyu pun saat itu memeluk kakaknya dan berkata agar tidak meninggalkannya. Lu Su pun kemudian memegang kepala Xiaoyu dan berkata, "Berhentilah melakukan hal itu. Aku sudah membeli rumah dan kehidupan kita akan menjadi lebih mudah saat ini." Mendengar itu, Xiaoyu yang senang pun langsung memeluk kakaknya sambil bertanya, "Apakah kau meminjam uang sebelumnya? Kau benar-benar membeli rumah itu? Aku akan berhenti memakan camilan dan kita akan bayar hutang kita bersama." Lu Su yang menggendong adiknya itu pun tertawa sambil berkata, "Kau nggak perlu berhenti makan cemilan. Ayo, aku akan membawamu melihat film Spare Me Great Lord." Lu Su saat itu sangat bahagia melihat senyuman manis yang keluar dari wajah adiknya. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu. Lu Su saat ini sedang berlatih untuk memerintah belati yang dimiliki olehnya. Dan akhirnya Lu Su pun ternyata berhasil mengendalikan belati itu. Namun ternyata belati itu sempat memotong sedikit kursi yang mereka miliki. Melihat itu, Xiaoyu yang marah pun langsung mementung kepala kakaknya sambil berkata, "Furnitur ini bukanlah benda yang bisa kau rusak dengan skillmu." Xiaoyu pun kemudian marah sama Lu Su dan meminta Lu Su untuk mematuhi semua perkataan darinya. Lu Su yang gak mau adiknya marah itu pun cuma bisa menuruti perkataan adiknya. Dan kemudian Lu Su pun berkata, "Harusnya kau sudah merusak lapisan pertama galaksimu. Kau bisa saja mendapat skill yang baru, skill yang bisa mendatangkan makanan, lalu kita akan kenyang." Mereka yang sedang membayangkan makanan itu pun sangat gembira. Dan setelah itu, Xiaoyu pun mencoba untuk merusak lapisan pertama galaksinya dengan tidur di sana. Namun udah bayangin beberapa domba yang lompat-lompat masih tetap nggak tidur. Dan karena itulah, Lu Su pun menemani adiknya sampai dirinya tertidur lelap. Namun tiba-tiba Lu Su kejatuhan sesuatu yang ternyata itu adalah buku dari Xiaoyu. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tepat di atas buku itu muncullah seekor anak ayam berwarna hitam di sana. Lu Su yang melihat itu pun sangat terkejut dan sampai melempar buku itu. Lu Su pun kemudian mencoba untuk menangkap anak ayam itu. Tetapi saat itu Lu Su nggak berhasil menangkapnya. Nggak lama, Xiaoyu yang baru tertidur itu pun langsung bangun dan berkata pada Lu Su bahwa dirinya telah merusak lapisan pertama dari galaksinya. Dan ternyata anak ayam hitam kecil itu merupakan kekuatan dari Xiaoyu. Xiaoyu pun berkata, ada sebuah lubang hitam di galaksinya. Lalu, dia tiba-tiba bermimpi tentang burung itu. Namun saat dirinya mencoba memanggilnya, lubang hitam itu malah menelannya. Dan karena itulah, burung kecil itu pun telah menjadi miliknya. Lu Su pun kemudian menyadari kalau itu adalah roh. Lu Su pun bertanya, ada berapa jumlah roh yang bisa dihisap oleh Xiaoyu? Xiaoyu pun kemudian menjawab, dirinya hanya bisa mengisap satu roh, dan jika dia mengisap roh baru, maka roh yang lama akan hilang. Karena itulah, mereka pun pergi ke suatu tempat yang sangat menyeramkan untuk melatih kekuatan dari Xiaoyu. Lu Su pun kemudian memegang pintu tempat itu dan berkata kepada Xiaoyu, dengarkan Xiaoyu, mereka ada di balik pintu ini. Apakah kau sudah siap? Xiaoyu yang mengira kalau ada hantu di sana pun berkata dirinya udah siap. Namun ketika mereka membuka pintunya, hanya ada sekumpulan oing-oing di sana. Xiaoyu yang melihat itu pun langsung marah sama Lu Su dan berkata apakah ini adalah ide yang bagus. Lu Su pun mencari alasan dengan berkata, karena mereka akan dipotong, mereka akan menjadi roh gratis. Namun gak lama, para oing-oing itu pun marah sama mereka dan mengejar mereka dengan kecepatan penuh. Lu Su pun saat itu langsung menarik adiknya untuk kabur. Namun ternyata gak sempat. Mereka pun sampai terseruduk salah satu dari oing-oing itu. Melihat hal itu, Xiaoyu pun sangat marah. Dirinya pun berniat untuk membantai semuanya. Namun tiba-tiba dia menemukan satu hewan yang sangat imut di sana. Setelah itu, mereka pun kembali ke rumah. Lu Su pun bertanya kenapa adiknya memilih yang kecil ini. Adiknya pun menjawab, itu karena dia sangat imut.
Lusu pun saat itu terus menyentuh peliharaan adiknya berkali-kali. Namun meski udah dimarahin, Lusu malah tetap menyentuhnya. Dan pada akhirnya, peliharaannya itu pun gak sengaja terkena pisau dari Lusu dan mulai kempes di sana. Dan sejak saat itu, Xiaoyu pun ngambek terus-terusan sama Lusu dan gak bisa dibujuk sama sekali. Sampai pada akhirnya, Xiaoyu pun berkata, "Aku akan mempertimbangkan hal ini jika kau mau membuatkan telur goreng tomat dan mengupas buah dalam sebulan." Lusu yang gak bisa apa-apa itu pun cuma mematuhi perkataan adiknya. Namun gak lama muncullah berita di TV bahwa ada perampokan bank yang diduga pelakunya juga merupakan awaken. Melihat itu, Lusu pun terkejut karena ada awaken yang bekerja sebagai perampok. Di sisi lain, terlihatlah para awaken yang lain yang sedang menuju ke tempat lokasi. Mereka pun berniat untuk menangkap si perampok. Melihat dirinya yang dikepung di segala arah, si perampok itu pun berkata, "Kalian terlalu berisik. Bisakah kalian membiarkanku merampok bank dengan tenang?" Melihat kekuatan yang dilepaskan oleh si perampok, orang-orang yang ada di sana pun ketakutan. Dan kemudian si perampok itu berkata, "Dasar kalian idiot, itulah bedanya kalian dengan diriku." Ketika si perampok itu melemparkan sebuah mobil itu hampir mengenai salah satu orang di sana. Namun gak lama, datanglah para awaken di sana yang menghalangi mobil itu. Gurusi yang juga ada di sana pun langsung melepaskan beberapa jimatnya untuk mengejar si pelaku. Melihat itu, si pelaku perampok pun sangat terkejut. Di sisi lain, terlihatlah Lusu yang sedang izin sama adiknya untuk keluar. Karena Lusu ingin melihat pelaku si perampok dan mendapatkan sesuatu darinya. Ketika Lusu sampai di atap gedung, Lusu pun melihat sebuah ledakan yang sangat besar dari kejauhan. Lusu pun berkata, "Sebaiknya aku bersembunyi atau melihat kejadian itu." Di sisi lain, si pencuri masih terus berlari dari incaran para awaken. Gurusi pun saat itu masih terus melepaskan jimat-jimatnya untuk menangkap si pelaku perampokan. Melihat itu, para perampok bersama dengan rekan-rekannya pun merasa kesulitan. Mereka pun meminta bos mereka untuk bersembunyi di belakang dirinya dan melepaskan sihir pertahanan untuk menghalangi serangan dari Gurusi. Gurusi pun saat itu masih terus maju untuk menangkap mereka. Namun tiba-tiba dirinya itu nggak sengaja terkena serangan dari pihak perampok. Ini membuat dirinya saat itu sampai terpental. Rekan dari Gurusi itu pun langsung menanyakan keadaannya. Tetapi Gurusi berkata agar tidak perlu mengkhawatirkannya karena dirinya tidak akan mati dengan cepat. Dan karena itu rekannya pun langsung membantu temannya yang lain. Namun sangat disayangkan, salah satu temannya telah dicengkram kuat oleh si perampok. Awaken itu pun langsung meminta perampok itu untuk melepaskannya. Namun tanpa basa-basi, teman dari awaken itu pun langsung dibunuh saat itu juga. Si perampok pun kemudian berkata, "Nak, zaman sudah berubah. Sekarang saatnya yang kuat berkuasa, yang lemah harus mati di sini." Mendengar itu, awaken itu pun langsung marah dan berkata, "Sialan, akan ku cincang kau. Kau harus membayar perbuatanmu dan matilah." Dia pun saat itu melepaskan serangan kuat ke arah perampok itu. Tapi sayangnya, perampok itu masih bisa menahan serangan dari awaken itu sampai menggetarkan keadaan yang ada di sekitarnya. Sampai pada akhirnya, awaken itu pun terpental karena serangan si perampok. Namun, Gurusi masih terus membackup awaken itu dan memberikan serangan bertubi-tubi ke arah perampok itu. Ini membuat perampok itu pun langsung menggunakan teman-temannya untuk kabur dari tempat itu. Dan pada akhirnya, dirinya pun berhasil kabur dari tempat pertempuran sengit itu. Di sisi lain, terlihatlah Lusu yang masih melacak pergerakan dari si perampok. Namun gak lama setelah itu, Lusu pun akhirnya melihat perampok itu yang ada di depannya. Tetapi perampok itu tiba-tiba terkena serangan pedang dari awaken sebelumnya. Awaken itu pun kemudian berkata, "Aku berencana untuk menangkapmu hidup-hidup.
Tapi kau sudah banyak membunuh orang-orang. Jadi berdasarkan aturan, kau harus mati di sini. Bersiaplah untuk dihukum." Melihat dirinya yang saat itu terpojok, si perampok pun langsung melepaskan kekuatan yang sangat besar. Guru Si yang melihat itu pun kemudian berkata di dalam hati, "Sial, aku terlambat. Ini menjadi semakin merepotkan. Orang ini telah memaksa dirinya untuk bangkit." Awaken yang melihat itu pun berkata, "Jika terus begini, gak akan ada orang yang mampu menghentikannya." Dia pun meminta Guru Si untuk segera membantunya. Dan pertempuran sengit pun saat itu terjadi. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan kepada si perampok, sampai pada akhirnya pedang dari satu awakan itu mengenai dada si perampok. Perampok yang sudah terbaring lemas itu pun tiba-tiba melihat sosok Lusu. Dia pun berniat setidaknya untuk membunuh Lusu. Lusu yang melihat serangan itu pun berkata di dalam hati, "Kemungkinan dia adalah level C. Aku tidak bisa menghindar. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku juga akan mati di sini?" Namun tiba-tiba Lusu mengingat perkataan dari Master Li sebelumnya. "Apakah kamu ingin musuhmu yang menang? Fokuslah pada pijakan kakimu. Hubungkan kaki dengan pinggang, kemudian hubungkan pinggang dengan lengan, dan lengan dengan kekuatanmu. Buatlah semuanya ada dalam kendalimu." Lusu pun saat itu mulai menggenggam tangannya dan memadatkan kekuatannya sambil mengarahkan tinjunya kepada si perampok. Lusu pun berkata di dalam hati, "Kemarilah gorila kecil." Seketika, benturan kekuatan besar pun terjadi di antara mereka. Para awakan yang melihat itu pun sangat terkejut karena kekuatan yang berbenturan itu pun sangat kuat. Namun ternyata Lusu adalah pemenang dari serangan itu karena lengan dari si perampok itu bahkan sampai tertembus. Lusu yang saat itu dipenuhi aura kehitaman itu pun terlihat sangat menyeramkan. Awakan yang melihat itu pun kemudian berkata di dalam hati, bagaimana bisa dia menerima serangan itu dengan tinjunya? Dia sangat kuat. Awakan itu pun kemudian menanyakan nama dari Lusu dan apa hubungannya dengan perampok itu. Lusu yang saat itu nggak diketahui wujudnya pun berkata di dalam hati, gawat, aku ketahuan jika dia melihatku. Untungnya aku menggunakan aura dari Kenin Corps. Lusu pun saat itu nggak menjawab pertanyaan dari awakan itu dan langsung pergi meninggalkannya. Awakan itu yang melihat Lusu pergi pun berkata di dalam hati, apa itu? Pedang terbang. Apakah dia adalah level C yang dirahasiakan? Dan tepat setelah perginya Lusu, Guru Si pun berkata, dia bisa melawan level C yang palsu. Kurasa dia adalah level C. Bagaimana bisa ada level C yang tidak terdaftar di dalam kota? Ayo kita temukan dia. Di sisi lain, terlihatlah Lusu yang saat itu sedang membangunkan adiknya. Lusu pun kemudian berkata di dalam hati, hehehe, kurasa perampok itu tidak bisa bertahan. Roh palsu level C benar-benar sangat lemah. Xiaoyu yang tidurnya diganggu itu pun langsung melempar bantal ke arah kakaknya sambil berkata, Lusu, jangan ganggu tidurku jika tidak ada hal yang gawat. Lusu pun kemudian berkata, kali ini dia menemukan tempat yang bagus dan mereka harus segera menangkap roh. Xiaoyu yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, sebaiknya kali ini bukan oing-oing lagi. Scene pun kemudian berpindah menampilkan para awakan tingkat atas yang saat itu sedang berkumpul, yang mana mereka bertanya-tanya siapa orang yang sedang menahan pelaku perampokan sebelumnya. Mereka pun berencana untuk segera menangkap orang ini. Namun Scene pun kembali kepada Lusu. Roh yang ditangkap oleh Xiaoyu ternyata adalah roh dari perampok itu. Xiaoyu pun kemudian berkata, kenapa kau tidak berteriak? Apakah kau tidak pernah melihat roh? Lusu yang mendengar itu pun berkata kepada adiknya, aku membantumu menangkap roh bukan untuk memenuhi hobi anehmu. Berikanlah dia baju yang bagus. Dan setelah itu, Lusu pun menyulap roh milik Xiaoyu itu dengan pakaian unik yang terbuat dari gorden. Xiaoyu yang melihat itu pun langsung memukul Lusu sambil berkata,
persetan dengan kebahagiaanmu. Lepaskan saja itu. Dan setelah obrolan konyol mereka, Lu Su pun meminta adiknya untuk menutup mata dan melihat ingatan dari roh yang ditangkapnya. Setelah itu, Xiao Yu pun berkata, dirinya bisa melihat semuanya. Itu tentang pelaku yang merampok bank yang kabur. Dan singkat cerita, Xiao Yu pun terus menggunakan roh itu sebagai asisten mereka. Lu Su yang melihat itu pun berkata di dalam hati, kenapa semakin lama ini semakin menakutkan. Jin pun kemudian berpindah ke sekolah. Kabar tentang kekuatan Lu Su sebelumnya pun telah menyebar di seluruh tempat di dunia. Mereka pun bertanya-tanya siapa orang yang ada di balik semua itu. Bahkan murid-murid yang ada di kelas Lu Su pun sampai penasaran. Lu Su yang mendengar itu pun hanya merespon semua pembicaraan dengan tersenyum. Namun gak lama, Jiang pun berkata, seseorang dari jaring telah dikirim ke sini dan mungkin dia datang untuk memecahkan misteri ini. Tapi sepertinya dia dikirim ke sekolah ini. Aku penasaran kenapa itu bisa terjadi. Mendengar itu, Lu Su pun berkata di dalam hati, apa? Dia tidak datang kemari karena ingin menangkapku. Namun tiba-tiba Lu Su merasakan sesuatu yang ada di atas podium. Ada medan aura yang sangat besar di sana. Dan kebetulan medan aura itu pernah dirasakan oleh Lu Su sebelumnya. Namun gak lama, mereka pun dikumpulkan di sebuah lapangan. Dan terlihatlah kepala sekolah baru mereka yang memberi sambutan. Kepala sekolah itu pun berkata, halo semuanya, senang bertemu dengan kalian. Aku adalah kepala sekolah baru yang bernama Ye Xiao. Masa depan negara ini bergantung pada kalian semua. Aku punya harapan yang sangat besar pada kalian. Tetapi gak ada satupun murid yang menanggapi perkataan dari kepala sekolah baru itu. Karena dirinya sendiri bahkan gak tahu sedang berpidato apa. Kepala sekolah itu ternyata melihat catatan yang udah ditulisnya di tangan. Dan karena dirinya juga nggak bisa baca tulisan itu, akhirnya dia pun mengakhiri pidatonya. Murid-murid yang melihat itu pun terkejut dan berkata di dalam hati, apakah dia benar-benar kepala sekolah? Jin pun berpindah menampilkan Li Xiao tepat di malam hari. Saat itu, Jin berkata kepada Yi Xiao, kota Luo perlu seorang jaring untuk berurusan dengan level C yang tidak diketahui. Agar dia tidak mengetahuinya, kita perlu menjaga kerahasiaan misi ini. Tidak ada uang transportasi ataupun subsidi makanan untuk misi kali ini. Aku akan pergi dan aku akan berjanji untuk menuntaskan misi ini. Namun, Ye Xiao ternyata malah mengusulkan dirinya untuk melakukan pekerjaan ini. Dan setelah itu, dirinya pun pergi meninggalkan teman-temannya. Di sisi lain, Jin saat itu bertanya kepada Niting, ada apa kenapa kau tiba-tiba sangat marah? Niting yang mendengar itu pun berkata, lihat saja sendiri. Mungkinkah ini adalah kesalahan terbesar yang kubuat seumur hidupku? Mereka pun saat itu melihat berita yang ternyata Ye Xiao saat itu udah menjadi tenar sampai mendapat breaking news. Jin yang melihat itu pun saat itu sangat terkejut. Dan kemudian Jin pun berkata, dia adalah seorang kepala sekolah dan itu masuk akal jika dia berpidato. Tetapi apa yang dilakukannya dalam pidato itu? Jin pun kemudian berpindah dan menampilkan Lu Su yang saat itu sedang memegang ponselnya. Lu Su pun saat itu berkata, kenapa aku merasa bahwa Ye Xiao ini bercanda mengenai misinya? Dia seperti bicara omong kosong. Namun gak lama, datanglah seseorang yang bertanya, berapa harga tahu yang beraroma tidak ini? Lu Su pun saat itu berkata bahwa benda itu tidak dijual. Namun ternyata orang yang menanyakan hal itu adalah Ye Xiao. Ye Xiao pun saat itu bertanya, bagaimana bisa ada sampel untuk tahu yang tidak dijual? Lu Su yang mendengar itu pun langsung mengarahkan beberapa tahu padanya sambil berkata, aku hanya bercanda. Semua ini untuk dijual, 5 book untuk setiap porsinya. Dan setelah itu, banyak tahu dagangan dari Lu Su yang dibeli olehnya. Ye Xiao pun kemudian berkata,
kau terlihat tidak asing. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Namun, Lu Su yang mendengar itu malah tertawa dan berkata, "Saya hanya murid dari kelas khusus. Saya telah melihat pidato Anda saat itu." Mendengar itu, Yi Xiao pun langsung bilang pada Lu Su bahwa Lu Su bisa mengandalkannya jika punya masalah di masa depan. Dan jangan terlalu sungkan karena Lu Su bisa membayarnya dengan tahu yang enak ini sebagai rasa terima kasih. Lu Su yang mendengar kata-kata itu pun berkata di dalam hati, orang ini mencoba mendapatkan makanan gratis meskipun itu hanya tahu beraroma busuk. Namun gak lama, terlihatlah seseorang yang melemparkan centong nasi kepada Yi Xiao. Ternyata itu adalah si paman yang selalu menemani Lu Su berjualan. Si paman pun berkata, "Apa yang salah denganmu? Lu Su hanyalah anak yatim. Dia adalah siswa yang menjalankan kedainya di waktu luang. Dia juga punya adik untuk dinafkahi. Bagaimana bisa kau meminta makanan gratis padanya?" Mendengar itu, Yi Xiao pun langsung minta maaf dan memintanya agar nggak melemparkan centong nasi lagi. Dia pun memberikan Lu Su beberapa uang sebagai tanda terima kasih. Namun, Lu Su saat itu malah memberikan kembaliannya. Lu Su pun kemudian berkata, "Terima kasih karena telah datang. Semoga harimu sangat menyenangkan." Yi Xiao yang melihat perilaku baik dari Lu Su itu pun menjadi senang dan berkata, "Kau adalah anak yang baik. Aku suka kau yang jujur dan bijak di usiamu yang sangat muda ini. Aku akan menjadikanmu teman mulai sekarang. Atau lebih baik kita menjadi saudara. Ayolah bro, kau harus percaya diri. Aku yakin kau bisa." Dan setelah itu, orang itu pun langsung pergi dari sana dan merangkul orang lain sambil berkata, "Hei, ku pikir kita pernah bertemu. Apakah kau juga murid dari kelas khusus?" Namun tiba-tiba Yi Xiao pun merasakan sesuatu darinya. Yi Xiao pun berkata, "Sepertinya kekuatanmu itu tidak murni. Apakah kau mau membeli tanah yang diberkahi? Kau bisa mendapat diskon 20% jika kau mau membeli dariku." Si paman yang berjualan tahu bersama dengan Lu Su itu pun berkata, "Apakah dia benar-benar kepala sekolah di sekolahmu? Dia terlalu aneh." Sin pun kemudian berpindah ke rumah Lu Su. Terlihatlah Xiao Yu yang saat itu udah capek mengerjakan semuanya. Namun gak lama Master Li pun berkata agar Xiao Yu tuh gak malas karena masih ada banyak PR yang harus disiapkan. Namun gak lama datanglah Yi Xiao ke sana. Yi Xiao pun berkata, "Tuan Li, Yi Xiao datang untuk mengunjungimu. Lama tak berjumpa, aku rindu padamu." Master Li yang mendengar itu pun langsung bertanya dengan wajah menyebalkan, "Siapa dirimu? Apakah kita beneran pernah bertemu sebelumnya?" Tetapi dengan wajah seperti itu, "Aku sepertinya mengenal dirimu. Kau adalah Li Yi Xiao." Yi Xiao yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Aku tahu kau gak akan pernah melupakanku. Aku merasa sangat terhormat." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you!